Kami dari Kelompok 3. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dial Fikri dengan NIM akhir 045. Nama saya Muhammad Abidan Nugroho dengan NIM akhir 023. Nama saya Rizka Putri Mulyati Ningsi dengan NIM akhir 025. Nama saya Kayla Alindra dengan NIM akhir 021. Nama saya Farah Jardureni Siregar dengan NIM akhir 339. Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai matkul hukum bisnis yaitu lembaga keuangan. Halo, Pak. Apa kabar? Baik, Habis kelas apa tadi? Hukbis. Hukbis itu hukum bisnis ya? Oh iya. Tadi belajar apa sih di hukum bisnis? Ini lembaga keuangan tuh. Oh, lembaga keuangan. Kalau boleh tahu lembaga keuangan itu apa sih? Oke, jadi lembaga keuangan adalah lembaga yang aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dan juga menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Nah, untuk tahu kelanjutan dan juga kelengkapannya, Tonton video ini sampai habis. oke, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang karakteristik lembaga keuangan. Nah, yang pertama itu ada dominannya aktiva dan juga pasiva finansial. Lalu yang kedua itu ada efisiensi produk terjadi jika produksi yang dilakukan itu dalam jumlah atau juga skala yang besar. Lalu yang ketiga itu beroperasi berdasarkan prinsip transformasi aset atau asset transformation. Yang keempat itu ada perubahan harga. Yang kelima ada membutuhkan sumber daya manusia yang sangat tinggi. Lalu juga yang keenam itu ada beroperasi dalam pasar terstruktur non kompetisi sempurna. Yang ketujuh itu ada beroperasi dalam pasar yang penuh dengan regulasi. Lalu yang terakhir itu adalah sangat mengandalkan kepercayaan. Oke, di sini aku bakal jelasin terkait dengan fungsi lembaga keuangan. Yang pertama itu ada melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan. Lalu yang kedua itu ada menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali sebagai bentuk pembiayaan. Lalu yang ketiga, memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada pengguna jasa keuangan sehingga tercipta nih peluang untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang selanjutnya adalah lembaga keuangan ini memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang telah dipercayakan. Lalu yang terakhir itu ada menciptakan likuiditas sehingga di kemudian hari dana yang telah disimpan ini bisa dipergunakan ketika dibutuhkan. Selanjutnya, peran penting lembaga keuangan. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran oleh pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Yang kedua, berkaitan dengan penyaluran fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Adapun yang terakhir, lembaga keuangan berperan mengurangi resiko yang ditanggung oleh pihak penabung. Oke, berikutnya ada manfaat lembaga keuangan nih. Yang pertama, mengatasi masalah double coincidence. Yang kedua, penurunan biaya transaksi dan informasi. Yang ketiga, bagi pemilik dana, membantu mengatasi masalah likuiditas, keamanan, dan kenyamanan. Yang keempat, memungkinkan perolehan dana sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, terus berinovasi demi mendapatkan laba yang banyak. Selanjutnya, definisi lembaga keuangan perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk yang lainnya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya ada sejarah perbankan di dunia. Pada tahun kurang lebih 2000 sebelum Masehi di Babilonia telah dikenal semacam bank yang meminjamkan emas dan perak dengan bunga 20% per tahun. Sedangkan di Yunani sekitar tahun 500 sebelum Masehi
didirikan semacam bank yang menerima deposito dengan imbalan biaya penyimpanan dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dengan imbalan bunga, begitu. Yang ketiga ada fungsi perbankan. Jadi sebenarnya apa sih fungsi perbankan? Menurut Undang-Undang Pasal 3 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu juga, perbankan merupakan penyalur untuk lalu lintas moneter Indonesia. Yang keempat adalah tujuan jasa bank. Jadi tujuan jasa bank itu ada 3. Yang pertama, bank sebagai pemberi kredit. Yang kedua, bank sebagai penerima kredit. Dan yang ketiga, bank sebagai lembaga multifungsional. Yang kelima ada jenis jenisnya. Jadi bank berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank berdasarkan bentuk hukumnya terbagi menjadi 2, yaitu bank perseroan dan bank koperasi. Bank berdasarkan kepemilikannya terbagi juga menjadi 2, yaitu bank milik pemerintah dan juga bank milik koperasi. Lalu berdasarkan bentuk usahanya terbagi menjadi 2 juga, yaitu bank devisa dan non devisa. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pembayarannya, yaitu bank dengan pembayaran bunga dan juga bank dengan pembayaran jasa. Yang selanjutnya ada sumber pendanaan bank. Yang pertama ada sumber pendanaan dari pihak pertama, yaitu dari pihak bank itu sendiri. Yang kedua itu ada sumber pendanaan dari pihak kedua, yaitu sumber pendanaan dari lembaga keuangan lainnya. Yang terdiri dari 1 ada call money, yang kedua ada pinjaman antar bank, yang ketiga ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yang keempat ada pinjaman dari Bank Indonesia, dan yang terakhir ada pinjaman dari masyarakat. Dana alokasi bank. Nah, dana alokasi bank sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada non-earning asset dan yang kedua ada earning asset. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan yang non-earning asset terlebih dahulu. Nah, non-earning asset terdiri dari 2 bagian penting aktiva bank. Yang pertama ada primary reserve dan yang kedua ada aktiva tetap dan inventaris. Kalau primary reserve sendiri, sumber dananya ini berasal dari uang tunai yang ada di kas dan uang tunai yang ada di saldo rekening Bank Indonesia. Dan yang kedua, aktiva tetap dan inventaris. Ini berasal dari modal awal dan cadangan modal bank. Yang kedua ada earning asset. Nah, earning asset sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada secondary reserve. Nah, secondary reserve ini berfungsi sebagai cadangan penyangga primary reserve. Dan yang kedua ada penyaluran kredit. Penyaluran kredit sendiri adalah pemberian bantuan dana kredit dari bank kepada nasabah yang telah memenuhi kriteria pengkreditan bank. Bentuk-bentuk produk bank. Yang pertama ada tabungan, yang kedua ada kredit, yang ketiga ada deposito, yang keempat ada giro, yang kelima ada safe deposit box, yang keenam ada bank card, yang ketujuh ada clearing, dan yang kedelapan ada inkasih. Nah, yang terakhir adalah lembaga keuangan non-bank. Definisinya menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan tahun 92, lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun pengertian dalam sisi lainnya, LKBB adalah lembaga keuangan yang didirikan bukan untuk aktivitas komersial ataupun aktivitas konvensional seperti bank umum pada lainnya. Selanjutnya adalah fungsi dari lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun akan diterbitkan dalam bentuk surat berharga yang selanjutnya akan diberikan untuk tambahan modal investasi bagi perusahaan maupun perorangan. Yang kedua adalah penyedia fasilitas kredit, dapat berupa kredit motor, kredit mobil, maupun kredit barang elektronik. Yang ketiga adalah perantara untuk mendapatkan modal dan investasi. Jadi nanti lembaga keuangan non-bank akan memberikan suntikan dana bagi para investor yang akan berinvestasi di perusahaan. Yang terakhir adalah alternatif pembayaran. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor bank konvensional. Nah, yang terakhir adalah jenis dari lembaga keuangan non-bank.
Yang pertama ada Pegadaian, yang kedua ada perusahaan asuransi, ketiga ada perusahaan dana pensiun, keempat perusahaan leasing, dan yang terakhir adalah pasar modal dan perusahaan saham Ventura. Oh, udah. Ke sini. Ke sini, ke sini. Ya udah. Selanjutnya peran penting lembaga keuangan yang pertama. Lagi apa sih? Udah lagi. Pada tahun 2019 Masehi dibangunkan telah dikenal semacam bank yang menyebabkan. Boleh video?